اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. Kaum muslimin rahimakumullah. Tadi pada salat maghrib kita membaca surah Yunus ayat 83 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama amana li Musa", tidaklah beriman kepada Nabi Musa, illa dzurriyyah, kecuali sedikit, min qaumihi, dari kaumnya. Ini kaumnya bisa dikembalikan kepada kaumnya Nabi Musa atau kaumnya Fir'aun. Ala khaufin, atas ketakutan, min Fir'auna, terhadap Fir'aun, wa malaihim, dan pembesar-pembesar mereka. Ayyaftinahum, bahwa dia akan menyiksa mereka. Wa inna Fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun, la'alim fil ardi, sungguh sombong di atas muka bumi. Wa innahu, dan sesungguhnya Fir'aun, laminal musrifin, sungguh termasuk orang-orang yang melampaui batas. Salah satu bentuk melampaui batasnya Fir'aun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la. Surat An-Nazi'at ayat 24. Dia mengatakan, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, ya qaumi, wahai qaumku, in kuntum, jika adalah kalian, amantum billah, iman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hanya kepada Allah bertawakallah. In kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang yang muslim. Jadi tawakal kepada Allah hukumnya wajib sebagai seorang muslim, karena bentuk tunduk kita kepada Allah salah satunya adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka mereka mengatakan, alallahi, hanya kepada Allah tawakkalna, kami tawakal. Rabbana, wahai Rabb kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami, fitnatal lil qaumidz zalimin, sebagai ujian bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya, engkau jangan menimpakan musibah kepada kami sehingga orang-orang kafir akan semakin sesat. Mereka akan mengatakan, ini berarti orang muslim ini mereka dalam kesesatan karena diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi fitnah bagi orang-orang zalim. Wa najjin, dan selamatkanlah kami birahmatika, dengan rahmatmu, minal qaumil kafirin, dari kaum-kaum yang kafir. Wa auhayna, dan kami berikan wahyu, ila Musa, kepada Nabi Musa, wa akhihi, dan saudaranya. Yang dimaksud saudaranya adalah Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Dia adalah kakaknya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Antabawwa'a, bahwasanya siapkanlah, liqaumikuma, untuk kaum kalian berdua, di Misra, di Mesir, biyutan, rumah-rumah. Ini boleh dibaca ba di kasrah, biyutan, atau dhammah, buyutan. Waja'alu, dan jadikanlah biyutakum, rumah-rumah kalian, qiblah, sebagai kiblat, maksudnya sebagai masjid. Ini karena Fir'aun setelah marah kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dia menghancurkan seluruh masjid Bani Israel. Dan dia mengancam, kalau ada yang buat masjid lagi maka akan saya bunuh. Akhirnya Allah memberikan wahyu supaya salatnya di rumah masing-masing. Itulah makna waja'alu buyutakum qiblah. Jadikanlah rumah sebagai kiblat, maksudnya sebagai masjid. Ada juga yang menafsirkan, jadikanlah rumah menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Jadi kiblatnya Nabi Musa dengan kiblatnya Nabi Muhammad SAW adalah sama-sama menghadap ke arah Ka'bah. Wa aqimus salah, dan tegakkanlah salat. Wa basyir, dan berilah kabar gembira, al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita Fir'aun, engkau telah berikan kepada Fir'aun, wa mala'ahu, dan pembesar-pembesarnya,
zinatan akan perhiasan, wa amwalan dan harta-harta fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwa Fir'aun ini menguasai gunung-gunung yang sangat banyak. Dari negara Mesir sampai ke Syam, ada gunung-gunung yang sangat banyak, dan gunung-gunungnya mengandung emas, perak, zabarjat, dan yang lain-lain. Jadi bisa ditambangi emas, ditambangi perak, dan yang lain-lain. Sehingga kekayaannya melimpah ruah. Tetapi akibatnya apa? Rabbana wahai Rabb kami liyudillu. Akibatnya mereka menyesatkan an sabilik dari jalan. Jadi li di sini diartikan akibat. Sehingga kata guru kami, Ustazah Masyitah, istrinya Ustaz Mudzakir, hafizahullah wa hafizahumullah, ini namanya adalah lamul aqibah. Lam yang menunjukkan akibat. Akibat engkau kasih kekayaan mereka, akhirnya mereka menyesatkan orang dari jalan yang lurus. Liyudillu, ya, akibatnya mereka menyesatkan orang sabilik dari jalan. Rabbana wahai Rabb kami, itmis, hapuslah ala amwalihim, atas harta-harta mereka. Kata-kata tamasa itu memang artinya seringkali diartikan hapuslah. Tipek itu disebut tomizun karena dia menghapus. Tapi ternyata dalam kitab-kitab tafsir disebutkan itmis itu maksudnya barangnya masih ada tetapi dihapus menjadi bentuk lain. Sehingga semua harta mereka diubah oleh Allah menjadi batu-batu yang tidak ada gunanya. Uang-uang dinar dirham masih dalam bentuk dinar dirham, lingkaran begini. Tetapi sudah tidak bentuk dinar lagi. Dia adalah batu-batu. Masih ada tulisannya, misalnya 100 rupiah atau 100.000 rupiah, ada tulisannya. Tapi nggak bisa digunakan untuk jual beli, karena sudah bentuknya bentuk batu. Itu makna, itu mis'ala amwali. Dihapus, diubah menjadi batu. Washdudha ala qulubihim, dan keraskanlah hati mereka. Maksudnya disegel oleh Allah sehingga tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'minu, maka mereka tidak beriman lagi hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat siksaan yang menyakitkan, yaitu maksudnya di sini ditenggelamkan ke dalam laut merah. Allah mengatakan qala qad ujibat, sungguh telah dikabulkan da'watukuma, doa kalian berdua. Yang berdoa tadi siapa? Nabi Musa. Tapi Allah mengatakan doa kalian berdua. Kenapa? Karena Nabi Harun mengaminkan. Makanya para ulama mengatakan ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dengan orang yang mengaminkan dalam pahala sama. Jadi orang yang mengaminkan sama dengan berdoa. Kenapa? Karena amin itu artinya kabulkanlah. Sehingga apapun yang sudah diucapkan oleh orang yang doa tadi, kita tutup dengan amin. Ini berarti kita minta seperti yang dia minta. Fastaqimaka, maka istiqamahlah, yaitu di dalam dakwah. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Ini nunnya boleh ditasydid, boleh tidak. Kalau tidak ditasydid, ini bahasa sebagian kabilah Arab. Wala tattabi'ani, dan janganlah kalian berdua mengikuti sabilal ladzina la ya'lamun, jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Setelah itu wajawazna, kami lewatkan Bani Israel al-bahra, ke laut, yaitu laut merah. Fa'atba'ahum, maka memburu mereka, mengikuti mereka, Fir'aun wa junuduhu, dan tentara-tentaranya, baghyan, karena melampaui batas, wa adwa, dan zalim. Hatta sehingga idza adrakahu, ketika mengenai Fir'aun, al-gharaqu, tenggelam. Qala, dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain zat yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Ini para ulama tafsir berselisih pendapat. Apakah Fir'aun betul-betul mengucapkan dengan mulut, atau itu dalam hati saja? Sebagian ulama tafsir mengatakan, ini tidak mungkin Fir'aun mengatakan dalam hati, ada dalam mulutnya. Ini hanya dalam hati saja. Karena Fir'aun sudah dalam kondisi sekarat. Orang sekarat itu sudah nggak bisa mikir apa-apa dia. Sudah saking susahnya kondisi dia, tidak mungkin bisa mengatakan perkataan seperti ini, kata sebagian ulama. Sehingga maksudnya di sini, Allah menampilkan apa yang terbersit dalam hati dia, diungkapkan seolah-olah dia mengucapkannya.
Qala, dia mengatakan maksudnya dalam hatinya. Seperti ini ada juga dalam ayat yang lain kita temukan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Insan tentang orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang miskin dan anak yatim dan tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Tiada lain kami memberi makan kalian karena mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih dari kalian. Ini bukan diucapkan dalam mulut, bukan. Karena tidak sepantasnya orang memberikan kemudian mengatakan saya hanya mencari ridho Allah, seolah-olah menampak-nampakkan diri bahwa dia ikhlas. Ikhlas itu nggak diucap-ucapkan begitu. Maka ini maksudnya adalah ucapan hati mereka ditampilkan oleh Allah dalam bentuk ucapan seperti ini. Nah, mirip dengan itu tadi, menurut sebagian ahli tafsir, ini adalah ucapan hati Fir'aun. Tapi tafsir yang terkenal adalah bahwa ini betul-betul ucapan Fir'aun. Tetapi apakah ucapannya Fir'aun diterima oleh Allah? Karena dia tobat kepada Allah pada saat itu. Allah mengatakan, Al-an, apakah sekarang? Maksudnya apakah sekarang kamu baru tobat? Waqad asaita, padahal engkau sudah maksiat qablu sebelum ini. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat rusak. Ini adalah perkataan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril ketika mendengar Fir'aun mengatakan begini, maka dia ambil endut dari laut, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Mulutnya Fir'aun. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari atau yang lain. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, saya khawatir bahwasanya dia nanti mendapatkan rahmat Allah, sehingga diampuni oleh Allah, sehingga bisa masuk surga. Jadi sudah getem-getem Jibril sama Fir'aun ini. Tidak mau bahwa Fir'aun termasuk apa? Orang yang diterima tobatnya oleh Allah. Akhirnya dia mengatakan, apakah sekarang kamu baru tobat? Padahal sebelumnya kamu maksiat. Maka dari sini kita ambil pelajaran, orang kalau sudah sakaratul maut, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum sakaratul maut, tobat masih bisa. Kalau sudah sakarat, sudah tidak bisa. Allah katakan, "Falyawma," maka pada hari ini nunajjika, kami menyelamatkan engkau, bibadanika, dengan badanmu, litakuna, supaya engkau menjadi liman khalfaka ayah, bagi orang-orang yang di belakangmu sebagai tanda, yaitu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nunajjika boleh diartikan menyelamatkan, artinya tubuhnya Fir'aun masih utuh, tidak seperti yang lain-lain. Yang lain-lain tubuhnya sudah pergi kemana entah, nggak ngerti, karena sudah dimakan oleh laut. Tapi tubuhnya Fir'aun akhirnya mengambang. Nah, setelah mengambang, kemudian diambil oleh orang-orang, sampai sekarang masih ada di Mesir. Masih ada wujudnya di Mesir. Boleh juga diartikan nunajjika, kami naikkan engkau. Karena najat itu adalah sesuatu yang naik. Berarti nunajjik dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diapungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibadanika, badanmu. Badan ini ada yang mengartikan badan-badan ini. Ada yang mengartikan maksudnya adalah baju besinya. Karena Fir'aun waktu itu biasa setiap harinya memakai baju besi dari emas. Baju besi tapi bukan besi, ya, dari emas, baju emas. Nah, maka ini kalau diartikan badanika adalah baju besi yang terbuat dari emas, berarti ini satu mukjizat yang sangat tampak. Dia pakai baju besi yang sangat berat, mestinya dia tenggelam di laut, tapi oleh Allah dibikin mengapung, nunajjika, kami naikkan. Supaya apa? Liman khalfaka ayah, menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berada di belakangmu, yaitu setelah kamu. Allah menaikkan jasadnya Fir'aun ini karena Bani Israel berselisih pendapat. Apakah Fir'aun tenggelam? Sebagian mereka mengatakan, ya pasti tenggelam. Semuanya sudah masuk. Tadi itu, sebagian yang lain mengatakan, masih menganggap Fir'aun itu apa? Sesuatu yang mulia. Sehingga sebagian mereka mengatakan tidak mungkinlah Fir'aun yang sehebat itu tenggelam. Itu yang tenggelam paling cuma tentaranya saja. Fir'aunnya tidak tenggelam. Nah, maka Allah munculkan badannya Fir'aun supaya orang-orang tahu bahwa semua selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekuatan sama sekali, termasuk Fir'aun ini. Kemudian Allah menutup kisah ini dengan mengatakan, wa inna katsiran minan nas, sesungguhnya banyak manusia an ayatina, dari ayat-ayat kami, laghafilun, sungguh mereka lalai. Ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita kali ini, karena kita tadi membaca kisah Fir'aun
yang sangat indah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.